Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai firman Tuhan renungan pada hari ini, saya mengundang kita untuk bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami sampai pada saat ini, sampai pada detik ini ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar hati kami mau menerima firman-Mu, agar hati kami mau dibentuk oleh Engkau. Kami sungguh mengucap syukur, karena jika kami masih dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, maka itu adalah sebuah anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya Bapak Ibu, puji syukur saya diberikan kesempatan pada kali ini untuk memberikan kesaksian atas apa yang baru saya alami baru-baru ini. 3 minggu yang lalu saya kena COVID. Untuk yang pertama kalinya, saya jauh dari keluarga. Di sini juga nggak ada tante, nggak ada om, nggak ada saudara-saudara. Pokoknya saya sendiri dan saya kena COVID. Jujur, Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum saya kena COVID ini, saya memiliki pemahaman bahwa COVID itu nggak menyeramkan. Karena orang-orang yang pernah kena COVID, mereka berkata ya, alah itu mah paling cuman batuk pilek biasa, cuman sakit kepala sedikit lah, masih bisa lah beraktivitas begitu. Maka dari itu saya nggak takut. Tapi Bapak Ibu, ternyata ini jauh berbeda dengan apa yang saya alami gitu. Jadi saya inget banget waktu itu hari Sabtu. Sabtu pagi saya masih fine-fine aja. Masih bisa beraktivitas, masih bisa beberes, kerja tugas, makan, mandi, semuanya saya masih bisa. Tapi pas Sabtu siang, saya lagi makan siang, makanannya belum habis Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba saya merasakan ngantuk yang begitu hebat gitu. Ngantuk banget. Ngantuknya tuh yang kayak ngefly gitu. Maka dari itu saya memutuskan untuk berhenti dulu makannya, saya keranjang langsung tidur. Ini untuk pertama kalinya saya begini gitu. Singkat cerita, saya tidur cukup lama dan saya itu kebangun waktu saya badannya menggigil. Menggigil banget dan demam gitu. Sampai saya kebelet pun, saya pengen ke kamar mandi, itu gak bisa. Saya bangun dari tempat tidur tapi gak kuat. Karena saking lemesnya, saking pusing dan sakit kepalanya gitu. Bapak Ibu, untuk informasi saja, saya ini orangnya jarang sakit. Jarang banget sakit. Pas saya gak bisa bangun, saya sampai mikir, aduh, apa jangan-jangan ini lumpuh ya? Nah, tapi puji Tuhan, sampai sekarang saya masih bisa berjalan ya Bapak Ibu. Gejala kedua yang saya alami adalah muntah-muntah. Jadi semua makanan yang saya makan itu akan dimuntahin lagi gitu sampai cuma tinggal air doang sisa muntahannya. Saya juga buang air besar terus menerus gitu Bapak Ibu. Ya tapi saya pikir ya memang saya kan punya GERD, saya punya asam lambung, paling ini cuma asam lambung biasa gitu. Ya singkat saja pokoknya gejala yang saya alami makin banyak sampai saya juga nggak bisa nelen saking sakitnya tenggorokan begitu. Singkat cerita saya antigen, 3 hari kemudian saya antigen gitu. Dan benar saja saya positif. Lalu saya langsung dikarantina dan di situ saya merasa kecewa. Loh, kenapa kecewa gitu kan? Ya saya kecewa, saya takut. Alasannya sederhana Bapak Ibu. Saya ini lagi kuliah. Saya punya banyak tugas yang harus dikerjakan, tapi sementara saya sakit saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Keadaan saya berubah tapi deadline tugas nggak berubah Bapak Ibu. Masih ada, tetap banyak, tetap padat. Tapi bedanya saya nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Saya harus di kamar sendiri, nggak ketemu siapa-siapa, di karantina. Dan saya takut kalau misalnya saya nggak bisa lulus, nggak bisa pelayanan lagi. Karena begitu banyak deadline yang harus saya kejar gitu Bapak Ibu. Namun ketika 2 minggu di karantina,
Saya selama itu merenung sama Tuhan, saya memiliki momen pribadi sama Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan, kenapa harus kayak gini? Padahal yang saya lakukan hanyalah untuk mengerjakan panggilan gitu loh. Yang saya lakukan hanyalah untuk melayani Engkau gitu. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk sakit? Kenapa Tuhan seakan-akan membuat semuanya tuh jadi ribet gitu? Saya merenungkan hal itu berdua sama Tuhan selama saya di karantina. Dan jawaban-jawaban yang saya temukan ada banyak Bapak Ibu. Dan jawaban itu membuat hati saya damai sejahtera. Walaupun di tengah banyaknya masalah yang saya hadapi begitu. Jadi saya ingat Bapak Ibu. 1 minggu sebelum saya dinyatakan positif COVID, saya itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku capek banget Tuhan. Rafa capek banget. Rafa butuh istirahat minimal 1 hari aja, gak usah ngapa-ngapain. Tapi Rafa tahu itu gak mungkin ya Tuhan. Tapi Rafa lagi capek. Ya pokoknya saya keluarkan perasaan saya keluarkan keluh kesah saya gitu kepada Tuhan. Dan saya juga mengeluarkan permintaan saya, harapan saya gitu. Lalu ya cara Tuhan memang unik ya Bapak Ibu. Lewat COVID ini saya ternyata dikasih istirahat sama Tuhan bukan cuma 1 hari, tapi 2 minggu gitu. 2 minggu saya dikasih waktu untuk membenahkan diri saya sendiri, untuk memperbaiki relasi saya sama Tuhan yang waktu itu sempat jauh gitu. Saya juga bisa mengenal diri saya lebih lagi. Pokoknya Tuhan kasih waktu 2 minggu itu untuk saya gitu. Pada waktu itu saya gak terlalu mementingkan tugas-tugas saya, tapi saya lebih mementingkan yang penting relasi saya sama Tuhan itu beres dulu gitu. Karena ketika hati saya udah beres, saya akan lebih semangat lagi, lebih enjoy lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Lalu saya merenungkan sesuatu Bapak Ibu. Saya sedang belajar untuk memaknai segala yang terjadi dalam hidup ini, dari hal yang sekecil apapun sampai hal yang sebesar apapun itu, saya ingin memaknai itu gitu. Jadi lewat COVID ini, lewat penyakit yang saya alami ini, saya menemukan Tuhan di sana. Saya tidak lagi berfokus kepada masalah saya tidak lagi berfokus kepada aduh gimana ya ke depannya. Saya khawatir, saya nggak berfokus kepada kekhawatiran saya, tetapi Bapak Ibu, lewat masalah yang saya hadapi, saya belajar untuk berfokus kepada anugerah Tuhan. Ternyata dalam setiap kejadian ada anugerah Tuhan di sana. Lewat kesaksian ini, izinkan saya membacakan firman Tuhan pada kita semua dalam Yeremia 29 ayat 12-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Yeremia 29 ayat 12-14a. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama berusaha mencari Tuhan dalam setiap apapun yang sedang kita kerjakan. Baik itu dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik itu dalam mengurus rumah tangga, baik itu dalam mengerjakan tugas sekolah atau tugas di kantor. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, dalam hal beres-beres kamar, beres-beres rumah, marilah kita berusaha menemukan Tuhan di situ. Belajar memaknai apapun yang kita lakukan. Dengan itu kita akan lebih semangat dalam menjalani hidup, kita lebih semangat dalam mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Pada akhirnya, sebagai penutup, ada satu pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita mau berfokus kepada kekhawatiran kita, atau apakah kita mau melihat suatu kejadian itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan, adalah sebuah kesempatan untuk kita menerima dan melihat anugerah Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan tidak diam. Yeremia 29 sudah mengatakannya bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan hadir di situ ketika kita mencari Tuhan.
dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Marilah kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari yang ini yang sama-sama menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk selalu memaknai, selalu mencari Engkau dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Mungkin dari kami ada yang sudah jenuh Tuhan, ada yang sudah lelah dalam menjalani kondisi di dunia yang seperti ini ya Tuhan. Tapi Tuhan, ajar kami untuk kami mencari Engkau, untuk kami berdoa kepada Engkau, agar kami melihat bahwa apa yang kami sedang hadapi adalah anugerah dari Engkau. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.